Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mika Prayoga dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 224111026. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang uji hipotesis. Pentingnya uji hipotesis. Pentingnya uji hipotesis adalah untuk membuat keputusan tentang suatu populasi berdasarkan data sampel. Uji hipotesis memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih akurat daripada hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman. Berikut adalah beberapa manfaat uji hipotesis. Yang pertama, untuk membuat keputusan yang lebih akurat. Uji hipotesis memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih akurat daripada hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman. Yang kedua, untuk mengurangi resiko kesalahan. Uji hipotesis dapat membantu kita untuk mengurangi resiko membuat kesalahan, baik kesalahan tipe 1, yaitu menolak hipotesis 0 yang benar, maupun kesalahan tipe 2, yaitu menerima hipotesis 0 yang salah. Uji hipotesis dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti penelitian, survei, dan pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan uji hipotesis. Yang pertama, penelitian. Uji hipotesis dapat digunakan oleh peneliti untuk menguji hipotesis tentang karakteristik populasi. Misalnya, seorang peneliti dapat menggunakan uji hipotesis untuk menguji hipotesis tentang rata-rata populasi, proporsi populasi, atau varian populasi. Uji survei. Uji hipotesis dapat digunakan oleh lembaga survei untuk menguji hipotesis tentang opini publik, perilaku konsumen, atau perilaku pelanggan. Misalnya, lembaga survei dapat menggunakan uji hipotesis untuk menguji hipotesis tentang preferensi pemilih dalam suatu pemilihan umum, perilaku konsumsi terhadap produk tertentu, atau perilaku pelanggan terhadap layanan tertentu. Ada berbagai macam uji hipotesis yang dapat digunakan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan uji hipotesis yang tepat tergantung pada jenis hipotesis yang akan diuji, karakteristik data, dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih uji hipotesis. Yang pertama, jenis hipotesis. Hipotesis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah pernyataan tentang populasi yang akan diuji. Hipotesis alternatif adalah pernyataan yang berlawanan dengan hipotesis nol. Yang kedua, karakteristik data. Data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis harus memiliki karakteristik tertentu, seperti normalitas, homogenitas varian, dan independensi. Yang ketiga, tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan adalah probabilitas untuk menerima hipotesis 0 yang benar. Tentang kepercayaan yang umum digunakan adalah 95% dan 99%. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah pernyataan yang belum terbukti kebenarannya, tetapi dapat diuji dengan data. Hipotesis biasanya digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menjelaskan suatu fenomena atau hubungan antara dua atau lebih variabel.
Hipotesis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah pernyataan tentang populasi yang akan diuji, sedangkan hipotesis alternatif adalah pernyataan yang berlawanan dengan hipotesis nol. Misalnya, seorang peneliti ingin menguji apakah perbedaan antara rata-rata nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan. Hipotesis nol dalam penelitian ini adalah tidak ada perbedaan antara rata-rata nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan antara rata-rata nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan. Hipotesis harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, tepat. Hipotesis harus dapat diuji dengan data yang tersedia. Yang kedua, operasional. Hipotesis harus dapat diukur dan didefinisikan secara jelas. Ketiga, faktual. Hipotesis harus didasarkan pada fakta yang ada. Keempat, ekonomis. Hipotesis harus dapat diuji dengan biaya dan waktu yang wajar. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode statistik. Metode statistik yang digunakan tergantung pada jenis hipotesis yang akan diuji, karakteristik data, dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol diterima atau ditolak. Jika hipotesis nol diterima, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara dua atau lebih variabel yang diuji. Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dari penelitian ilmiah. Pengujian hipotesis memungkinkan peneliti untuk menguji kebenaran suatu pernyataan dan membuat keputusan yang akurat. Komponen uji hipotesis. Komponen uji hipotesis adalah elemen yang harus ada dalam suatu uji hipotesis. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Yang kedua, sampel. Sampel adalah kumpulan data yang mewakili populasi. Sampel yang diambil harus representatif, sehingga dapat mewakili populasi dengan baik. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan nilai pada suatu variabel. Pengukuran harus dilakukan dengan tepat dan akurat, sehingga dapat menghasilkan data yang valid. Yang keempat, analisis statistik. Analisis statistik adalah proses pengolahan data untuk menguji hipotesis. Yang kelima, analisis statistik yang digunakan tergantung pada jenis hipotesis yang akan diuji, karakteristik data, dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.